Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, kita kembali berjumpa melalui jaringan internet ini. Ustadz berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak kami yang kami cintai, kita jangan pernah merasa bosan untuk belajar. Jangan pernah merasa puas tentang suatu apa yang sudah kita dapatkan. Kita harus lebih banyak lagi mengeksplor dan lebih banyak lagi menghabiskan waktu untuk belajar. Karena belajar itu merupakan satu kunci untuk membuka gudang sejuta kesuksesan. Anak-anak kami yang kami cintai, materi pembelajaran kita telah sampai kepada tentang fi'il amar, yang mana kita telah mempelajari tentang fi'il madi, tentang fi'il mudhari. Ustaz review lagi. Fi'il madi itu adalah kata kerja menunjukkan yang sudah terjadi atau masa lampau. Fi'il mudhari kata kerja yang sudah bukan. Fi'il mudhari adalah kata kerja masa sekarang atau masa yang akan datang. Dan kita masuk kepada fi'il yang ketiga, yaitu fi'il amar. Jadi untuk materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tahapan atau cara membentuk fi'il amar. Adalah sebagai berikut. Ustaz perhatikan kalian menonton video ini dengan antusias dan teliti supaya nanti kalian tidak sia-sia menontonnya. Dan Ustaz berharap kalian semua paham, terutama di kelas 10 IPA 2, anak Ustadz yang Ustadz cintai, Hafiz, Jifral, tambah lagi Rosi yang banyak tingkah. Pola yang pertama yang mesti kalian perhatikan adalah tentukan dulu asal fi'il madinya. Asal fi'il madinya Ustadz telah buat dalam kolom ini, contohnya qobala. Ini fi'il madinya qobala. Setelah ditentukan kepada fi'il madi, rubah lagi kepada pola fi'il mudhari. Tentukan fi'il mudhari'nya menjadi yuqabilu, yang mana sudah kita pelajari bahwasanya untuk membuat fi'il mudhari itu ada 4 pertanda, yaitu diawali dengan huruf anaitu, alif, nun, ya, ta. Jadi ini tandanya fi'il mudhari diawali dengan huruf ya. Tandanya fi'il mudhari diawali dengan huruf ya. Yuqabilu, qabala itu bentuk fi'il madi berubah menjadi bentuk fi'il mudhari menjadi yuqabilu. Telah ditentukan fi'il madi dan fi'il mudhari'nya, cara membuatnya kepada fi'il amar adalah hilangkan huruf mudhari'nya dan sukunkan akhirnya. Lihat di sini ada huruf ya, dia dihilangkan. Lihat menjadi ko. Menjadi ko karena ianya sudah hilang, iunya sudah hilang. Disukunkan akhir hurufnya. Di sini kalian perhatikan akhir hurufnya adalah lam, menjadi ko, qabil, menjadi qabil. Jadi qabala itu fi'il madi, yuqabilu itu fi'il mudhari menjadi qabil itu fi'il amar. Hilangkan huruf mudhari'nya dan sukunkan akhirnya. Apabila sudah dibaca, apabila sudah bisa dibaca, ini sudah bisa dibaca, qabil itu sudah dibaca. Apabila awal hurufnya hidup dan akhirnya mati, maka tahapan membentuk fi'il amar tentu sudah selesai. Sudah selesai. Namun kalau belum bisa dibaca, dia ditambah di awalnya hamzah wasol. Perhatikan contoh berikut ini. Ya, ini masuk kepada pola yang kedua. Pola yang kedua, tahapan cara membentuk fi'il amar yang kedua. Seperti yang pertama tadi, tentukan dulu fi'il madinya. Fi'il madinya alima, fi'il mudhari'nya ya'lamu. Cara membuatnya tadi, hilangkan huruf mudhari'nya dan sukunkan akhirnya. Lihat. Hilangkan huruf mudhari'nya dan sukunkan akhirnya.
Jadi bentuknya seperti ini. Ini tidak bisa dibaca. Karena tidak bisa dibaca, maka dibutuhkan dia huruf tambahan. Itulah yang disebut dengan hamzah wasol. Hamzah wasol itu berbentuk seperti ini. Seperti alif, ya, alif. Jadi ini dia menjadi i'lam. I'lam, ketahuilah. Alimah telah mengetahui, ya'lamu sedang mengetahui, i'lam, ketahuilah. Fi'il amar. Fi'il amar itu adalah kata perintah, kata kerja yang menunjukkan perintah seperti irji', pulanglah, izhab, pergilah, uktul, bunuhlah, khuz, ambillah, dan lain sebagainya, ya. Lihat, apabila awal hurufnya mati, maka tambahkan hamzah di awalnya. Jadi tambahkan hamzah di awalnya, ini menjadi i'lam. Cuman yang paling banyak di kalangan para santri maupun anak-anak yang bersekolah di berbasiskan Islam, bagaimana cara membarisi huruf hamzahnya ini Ustadz? Karena kami bingung apakah dia dhammah, apakah dia fathah atau kasroh. Maka Ustadz sudah telah buat penjelasannya di sini. Ada 3 penjelasannya. Yang pertama, apabila huruf ketiganya dhammah, maka dhammahkan hamzahnya. Jadi hamzah ini, baris hamzah wasol ini tergantung huruf ketiga fi'il amarnya. Ini huruf ketiganya adalah ro. Jadi kalau ro-nya ini berbaris dhammah, maka hamzah ini, hamzah wasol ini juga berbaris dhammah. Kalau ro-nya berbaris kasro, maka hamzah wasolnya pun menjadi kasro. Misalnya ukhruj, keluarlah. Ukhruj, keluarlah. Lihat, ro-nya ini berbaris dhammah, maka baris hamzah wasol ini pun mengikut baris ro. Jadi kalau ro-nya ini baris dhammah, hamzah wasolnya baris dhammah. Jadi barometernya itu adalah, atau yang menentukan baris hamzah wasol itu adalah huruf ketiganya inti ukhruj. Seperti ini idrib, dikarenakan ro-nya berbaris kasro. Iftah, tambahkan hamzah wasol. Ini cara yang kedua. Lihat, apabila huruf ketiganya kasro, maka kasrokan hamzahnya. Tapi ini harus kalian pahami yang terakhir ini. Tapi apabila huruf ketiganya fathah, maka kasrokan hamzahnya. Apabila huruf ketiganya fathah, maka kasrokan hamzahnya. Kok bisa berbeda Ustadz? Tadi Ustadz bilang barometernya adalah huruf ketiganya. Tetapi sekarang huruf ketiganya berbaris fathah. Kenapa hamzah wasolnya berbaris kasroh? Itu namanya dalam bahasa Arab, dan itu sangat jarang terjadi. Itu namanya lil khifah, untuk meringankan. Karena orang Arab itu susah mengucapkan aftah. Mereka lebih mudah, lebih gampang mengucapkan iftah. Kalau kita orang Indonesia, karena banyak dialek dan banyak bahasa, jadi bahasa apapun gampang untuk kita mengucapkannya. Tapi berbeda dengan orang Arab, karena mereka sulit, maka dibuatlah baris kasroh. Maka khusus untuk yang satu ini dia berbaris kasroh. Walaupun tanya berbaris fathah, hamzah wasolnya berbaris kasroh, karena dia namanya lil khifah. Ini yang pola yang kedua. Pola yang ketiga, lihat, perhatikan nak ya. Tentukan lagi fi'il madinya. Jaro, ini fi'il madi. Tentukan fi'il mudhari'nya, yajri, menjadi yajri. Cara membuatnya ke fi'il amar adalah buang huruf fi'il mudhari'nya ini. Huruf fi'il mudhari'nya itu adalah huruf ya, ini ya. Ini, buang ini menjadi seperti ini. Buang ini menjadi seperti ini. Dan lihat, tentukan fi'il mudhari'nya, buang hurufnya menjadi seperti ini. Dan sukunkan akhirnya. Ini sudah sukun akhirnya ya. Ini sudah sukun akhirnya. Apabila awal hurufnya mati, maka tambahkan hamzah di awalnya. Lihat, ini. Ini menjadi ijri. Menjadi ijri. Balaslah. Ya, ijri. Balaslah kan. Bila huruf mati, maka tambahkan hamzah di awalnya. Jadi seperti yang tadi, ketentuan harokatnya adalah sebagai berikut. Apabila huruf ketiganya dhammah,
maka domakan hamzahnya. B. Apabila huruf ketiganya kasroh, maka kasrohkan hamzahnya. Tapi apabila huruf ketiganya fathah, maka kasrohkan hamzahnya. Itu sudah selesai. Ini misalnya udu'u, imsi, is'a, ya. Jadi anak-anak kami yang kami cintai, itu pola yang ketiga. Pola yang keempat. Pertama, uraikan lagi dia dari fi'il madi. Fi'il madinya, misalnya ini qala. Qala telah berkata. Qala, buat ke fi'il mudhari yaqulu. Tentukan fi'il mudhari'nya yaqulu. Hilangkan huruf mudhari'nya dan sukunkan akhirnya. Lihat, ini ada tadi ya. Karena kita akan mengubahnya kepada fi'il amar, maka ya ini dihilangkan. Ya ini dihilangkan menjadi seperti ini, kul. Hilangkan huruf mudhari dan sukunkan akhirnya. Karena dia sudah bisa dibaca, kul itu sudah bisa dibaca dan ada artinya, maka tidak perlu lagi ditambah hamzah wasol, tak perlu lagi tambah hamzah di sini. Jadi dia sudah langsung kul, itu sudah menjadi fi'il amar. Lihat ini penjelasannya, Ustaz sudah buat sini. Apabila sebelum huruf terakhirnya adalah huruf ilat itu ada 3 ya. Atau kalau dalam ilmu tajwid itu namanya mad asli. Jadi huruf ilat itu sama seperti huruf mad asli. Ada alif, ada wa, ada ya. Maka hilangkan huruf ilat. Hilangkan. Kalau misalnya akhir fi'il mudhari'nya itu salah satu di antara 3 huruf ini, hilangkan dia selama huruf terakhir mati. Ketika huruf terakhir berharokat kembali, maka huruf ilat tersebut akan kembali. Perhatikan contoh berikut aslinya kul menjadi kula, kulu, kuli. Mungkin ini terlalu sulit ya, maka Ustaz kasih kalian metode yang mudah-mudah saja. Jadi kalian rubah aja menjadi kepada fi'il amar ya. Yang pertama tadi buang. Lihat ya, Ustaz ulangi kembali cara mengubah fi'il madi, fi'il mudhari menjadi fi'il amar. Pertama dia fi'il madinya dulu. Setelah itu buat ke fi'il mudhari seperti ini, yaqulu. Udah seperti ini, buang lagi huruf mudhari'nya. Udah buang huruf mudhari'nya nih. Ya ini kan huruf mudhari menjadi seperti ini. Baru sukunkan akhirnya. Ini akhir hurufnya ini adalah lam. Jadi sukunkan ini. Kul. Oke. Ini tahapan yang kelima. Tahapan yang kelima. Khusus untuk fi'il madi wazan atau pola af'ala, maka fi'il amarnya berpola af'il. Contoh anzala, anzilu. Ini sangat jarang kali kita jumpai, dan ini pun sebetulnya materi ini di kelas yang lebih tinggi lagi. Oke. Sampai di sini saja. Lihat, ini Ustadz meninggalkan tugas kepada kalian, ada 5 kolom. Buatlah kalimat di bawah ini ke fi'il amar dan tambahkanlah kalimat lain 10 lagi ya. Buatlah kalimat di bawah ini ke fi'il amar dan tambahkan kalimat yang lain 10 lagi. Lihat nazara fi'il madinya yang juru. Nazara fi'il madi, fi'il madinya yang juru. Jalasa itu fi'il madi, fi'il mudhari'nya yajlisu. Fataha itu fi'il madinya, maka fi'il mudhari'nya yaftahu. Sami'a itu fi'il madi, fi'il mudhari'nya yasma'u. Hasiba itu fi'il madi, fi'il mudhari'nya yahsibu. Tukar kalimat ini kepada fi'il madi. Yang perlu kalian tukar adalah yanjuru, yajlisu, yaftahu, yasma'u, yahsibu. Yang juru caranya tadi buang huruf mudhari'nya. Udah kamu buang huruf mudhari'nya, sukunkan akhirnya ini nanti, tambah hamzah wasol menjadi unjur. Yajlisu, buang nanti huruf fi'il mudhari'nya, tambah hamzah wasol. Hamzah wasol itu mengikut baris yang ketiga ini menjadi ijlis, iftah, isma, ihsab. Jadi mohon dikerjakan tugasnya menjadi 15 ya. Ini 5, baru nanti kalian tambah lagi
ini 10 lagi fi'il amar, tapi sekalian dibuatkan fi'il mudhari'nya. Jangan langsung fi'il amarnya dibuat, tapi buat dulu fi'il mudhari'nya. Dan buat nanti buatkan nanti tahapan-tahapan membuat fi'il amar ya. Ustaz tidak mau langsung fi'il amarnya kalian buat. Nanti kalian bisa saja nanti copy paste dari internet ya. Ustaz maunya tugas kalian itu buat tahapan-tahapannya ya, seperti yang Ustaz buat ini ya. Oke, nanti kirimkan melalui Classroom yang sudah kita buat grup mata pelajaran bahasa Arab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.